Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading dengan tema agak sedikit lucu, menyeramkan, tapi kepo juga ya. Apa sih judulnya? Apa yang dia mau sehingga membuat dia ngerjain kamu dalam kurung black magic agar keingetan, agar kepikiran dia terus ya gitu. Jadi kamu nih kamu nih diapain sih? Mau dia tuh apa sih sehingga kamu tuh dibuat kepikiran dia terus? Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, follow, serta komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir ya. Kalau misalkan di sini videonya agak terpotong, kalian bisa ke platform merah ya gitu. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa di follow, like, share, komen ya, subscribe. Bayangin orangnya, hadirkan kejadian. Bayangin orangnya jadi kemoterapi nih. Bayangin orangnya, sebut namanya ya. Apa yang dia mau sehingga membuat dia ngerjain kamu dalam kurung black magic agar kepikiran dia terus? Oh my god. Oke, kita pakai deck baru lucu ya. Ini namanya pastel apa sih? Pastel Journey. Itu lucu ya. Oke, fokus ke orangnya, sebut namanya. Apa yang dia mau sehingga membuat dia ngerjain kamu dalam kurung black magic agar kepikiran dia terus? Apa sih yang dia mau sehingga membuat dia ngerjain kamu agar kepikiran dia terus? Aduh. Oh my god. Ih, lucu banget ya kartunya ya, menggemaskan. Oh, oke, aku udah paham. Jadi ini judulnya agak panjang. Tadi yang seperti saya bilang menggemaskan, kepo, tapi juga agak horor ya. Bener gak sih? Gemes kan? Ngapain sih lo ngerjain gue mulu terus pakai black magic, menyeramkan dan kepo. Apa sih tujuannya? Apa yang dia mau sehingga membuat dia ngerjain kamu agar kepikiran kamu terus? Yang aku lihat dari Lenormandnya jelas dia pengen punya hubungan baik sama kamu ya. Dia pengen punya hubungan yang baik, nyaman ya. Apa yang dia mau dia bisa dapat, karena memang dia ngerasa akhirnya ada penyesalan dalam diri dia ketika sudah nggak ada dari kamu gitu loh. Kenapa? Kayaknya sih kalau nggak ada kamu nih, rezekinya dia nih agak berpengaruh ya gitu. Tapi ya memang pada dasarnya sebenarnya dia masih sayang sama kamu dan kamu sayang sama dia gitu. Cuman emang dianya ego dan keras sehingga kalau marah juga segala macem ya, sampai bisa stop hubungan. Dan ini sebenarnya ada pengaruh dari luar juga sih sebenarnya yang dia lakukan. Misalkan ada yang dia putusin dari kamu, mungkin dia duluan yang minta putus, itu sesuatu hal yang enggak dia pikirin matang-matang secara spontanitas. Bisa juga pengaruh dari orang luar, entah keluarga, entah teman, dan akhirnya membuat dia menyesal dan ingin balikan. Dia baru berasa ketika kamu tuh nggak ada gitu loh ya, ekonominya tuh kacau balau. Nah, kalau yang aku lihat dari tarotnya sendiri ya, dia tuh pingin balikan lagi sama kamu, punya hubungan baik, bahkan menikah. Kalau yang udah cerai mungkin bisa balikan lagi atau rujuk gitu. Dan dia tahu sebenarnya dia tuh udah mengkhianati kamu ya. Dia setiap malam mengevaluasi, dia setiap malam flashback gitu ya.
dan dia ngerasain bahwasannya oh ketika lo nggak ada gue baru berasa. Dia tuh sebenarnya punya ketergantungan sama kamu. Ketergantungannya nggak cuma sama kamu doang, tapi ketika ada kamu itu apa yang dia mau dia bisa dapat, ya rezeki, ya cita-cita, ya keinginan-keinginan. Tapi ketika kamu lepas dari dia, itu semua nggak bisa dia dapat gitu loh ya. Jadi kamu nih sosok seseorang yang luar biasa ya, dan dia akhirnya mengetahui bahwasanya yang mana yang salah, yang mana yang enggak, baik benarnya dia tahu, dan dia pengen memulai hidup baru sama kamu. Tapi sejujurnya dia tahu ini nggak mudah buat dia gitu loh ya, karena mungkin kamu nih udah jadi sosok seseorang yang bijaksana, banyak dikagumi. Bahkan dia sempat nanya-nanya misalkan ke ustadz, ke ulama, ke habib atau apa ya, ini baiknya gimana kalau saya rujuk lagi. Dan dia mengerti bahwasanya memang ini ada rasa sakit hati, kenapa mungkin dia pernah mengkhianati kamu. Dan itu juga dia lakukan sebenarnya kayak yang aku lihat ya, kayak gaya-gayaan dari temen gitu loh ya, gaya-gayaan dari temen. Dia lagi ada di persimpangan jalan dan beban dia sangat berat banget sih gitu ya, sangat berat. Cuman dia berusaha untuk memasrahkan semuanya sama Allah, divine timing, perfect timing gitu. Tapi sebenarnya dia pengen membangun sebuah keluarga yang berbahagia dengan kamu. Walaupun mungkin dia sempat manfaatin kamu dulu, tapi sekarang dia sudah tersadar gitu, rasanya dia pol-polan lagi, karena sepertinya kamu nih soulmate-nya dia, belahan jiwanya dia. Dan dia baru menyadari ketika nggak ada kamu nih bener-bener paket lengkap lah buat dia. Memang semua sudah berantakan, tapi dengan adanya kejadian yang kemarin itu ngebuat dia tersadar bahwasanya ini bisa kok diperbaikin. Tapi terserah sama kamu ya. Kenapa? Karena dia udah dapat karmanya gitu loh. Oke. Ya udah dapat karmanya say gitu. Dan memang pilihan-pilihan hidup dia tuh dalam artian gue harus mengorbankan sesuatu. Jadi ketika dia memilih kamu memang ada yang dikorbankan. Mungkin ada juga pasang yang sekarang itu udah berpasangan ya gitu loh. Seru nih ceritanya ya. Jadi intinya ketika apa sih yang dia mau ya, apa yang dia mau sehingga membuat dia ngerjain kamu dalam kurung black magic agar kepikiran kamu terus ya, karena dia mau balikan lagi sama kamu. Dia pengen punya hubungan yang baik, nyaman kan, atau kalau yang udah menikah rujuk gitu ya, atau kalau yang udah putus balikan lagi terus menikah. Yang intinya adalah karena kamunya udah paket lengkap banget. Ketika nggak ada kamu, dunia dia tuh begitu hampa, ekonominya juga kena pengaruh ya, kayak gitu. Oke. Apalagi ya, itu sih yang aku lihat ya. Kita cek pakai kata hatinya kali ya gitu. Iya, dia tahu bahwasanya waktu itu dia hanya mendekatkan diri kamu kepada ketoksikan ya. Mungkin ada yang masih suka nongkrong sana sini, kemakan omongan orang, gak ada waktu buat kamu ya. I hope that you can forgive me one day. Ya dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu saat nanti, karena memang dia tahu kamu dan dia itu masih terlalu muda ya gitu. Kadang memang dia suka terbangun memikirkan kamu ya. Dia berharap dia bisa berbagi berita baik dengan kamu suatu hari nanti. Karena dia tersadar bahwasanya dia banyak menyembunyikan hal tentang dia dari kamu. Kamu seperti berbicara lewat musik ya, ketika dia mendengarkan musik, atau ya itu dia gitu. Ketika ada musik yang sama kayak kamu yang lagi berbicara, kamu adalah hal terbaik yang pernah dia punya, dan dia berusaha untuk menyibukkan diri dia untuk melupakan kamu. Dia menunggu sinyal dari kamu, dan banyak hal banget yang mengingatkan kamu ke dia gitu loh. Dia takut untuk kontak kamu karena dia tahu nih kamu pasti udah marah banget, dia udah mengkhianati kamu banget. Dan dia berharap kita bisa jadi seorang yang jauh lebih berbeda, karena dia sangat tertarik sama kamu, dan dia udah tersadar, udah healing, udah sembuh. Dia berusaha untuk mereplay setiap percakapan kalian terus ya gitu. Dia nggak rela kamu nih sama orang lain seperti, tapi dulu dia pernah menyanyikan kamu dan dia sadar itu sih yang aku lihat ya.
Oke, iya, healing heart. Dia pengen terbebas dari hal-hal toksik. Ternyata selama ini dia tahu pengaruh dari teman-temannya atau keluarganya atau siapapun yang di lingkungan dia itu adalah toksik, sehingga membuat dia membuat dia tuh melepaskan diri kamu ya. Padahal sebenarnya orang-orang di sekitarnya itu sangat toksik. Dia baru tersadar itu. Dia lagi berusaha untuk terbebas dari hal toksik, dan dia tahu bahwasanya cuman kamu yang bikin dia klik kayak gembok sama kunci sih gitu ya. Yang lain tuh ketika gue milih orang lain nggak kayak lo gitu loh ya. Ketika bersama kamu nih kayak di surga, dan dia pengen ngerasain itu lagi. Dan sebenarnya hubungannya tuh kayak cerminan ya gitu. Dia tahu waktu berhubungan sama kamu nih, kamu kayak cinta sendiri gitu loh ya. Dia nggak ngargain kamu gitu. Tapi pas dilihat kamu nih sudah bertumbuh, sudah bermetamorfosis, dan dia tahu bahwasanya ketika bersama kamu dia jadi sosok seorang yang jauh lebih baik. Misalkan yang tadinya nggak sholat jadi sholat ya gitu, jadi suka minuman keras jadi enggak. Dan dia tahu ini hubungan third party ya. Dia makanya tadi ada pengkhianatan, ada rasa sakit hati, dan dia pengen nikah nih. Yang dia mau nikah sama kamu, dia pengen ngejar kamu lagi, pengen ngajakin kamu union, balikan gitu ya. Karena memang dia tahu dia sudah bertransformasi, dia sudah sadar, sudah banyak berkaca ya. Jiwanya udah stabil, nggak mau lagi ngedengerin pengaruh-pengaruh orang gitu. Tapi dia tahu kamu nih sekarang udah terprotek banget gitu, dan dia pengen bicara sih sama kamu. Memang nggak hari ini, tapi ya kadang dia tuh suka ini ya, suka lihat-lihat foto kamu. Dia tahu ini hubungannya twin flame, gak mudah gitu ya. Dia ngeliat kamu nih udah bertransformasi menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik. Dia mau ngajakin kamu ngedate di coffee shop, pingin cium kamu gitu, pingin rebuilding lagi sih yang aku lihat. Tapi memang gak semudah itu ya, dan aku harap kamu juga tidak semudah itu menerima dia. Why ya, kita lihat dulu perubahannya dia. Tapi kayaknya ya kalau balikan lagi kayaknya was-was juga ya. Gitu. Oke. Di sini yang aku lihat ada secret union, honor and treasure your relationship for it's truly sacred ya. Ya memang dia mau ngajakin kamu union lagi sih, udah bener mau ngajakin balikan. Dia nyesel, don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Jadi jangan buat keputusan berdasarkan rasa bersalah atau apa yang kamu pikir harus kamu lakukan. Ini adalah for it's only in being true. Ini adalah kebenaran atau tentang kepada diri kamu gitu loh. Ini ya intinya jangan jangan ngerasa bersalah atau apa yang kamu pikirin harus apa yang kamu. Jadi benar-benar doa dan minta petunjuk aja lah sama Allah baiknya gimana ya. My beloved, took we may physical passport ya. Dia masih menganggap kamu cintanya dia lah gitu ya. Dan walaupun berpisah secara fisik, tapi dia tahu bisa tersambung lagi lewat spiritual atau doa-doa gitu ya. Nggak ada yang hilang sih, semua hanya butuh waktu dan ruang aja. Sebenarnya dulu mungkin kurang me time, waktu, atau give other space gitu ya. Acceptance is the key to inner peace. At time we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Penerimaan adalah kunci kedamaian dalam hati ya gitu loh. Terima dulu, mungkin enak gak enak, suka nggak suka diterima. Nah at the time, pada saat yang sama kita harus menerima. Nggak ada kadang gimana ya, ya udah terima aja, suka nggak suka, enak nggak enak. Kita bisa ambil pelajaran dari hal di masa lalu ya. Only time will
kayak ya hanya waktu yang akan menjawab. Maafin, stop fucking sorry ya, collect is the place of you create your, ya maafin, mau diterima nggak diterima maafin, tapi kamu juga harus yakin nggak ada kekuatan mau dia pakai suku adat Kalimantan kayak Banten kayak gitu ya, misalkan Kejawen kayak atau apa itu whatever. Soalnya saya bukannya menyudutkan suatu suku ras gitu ya, yang berhubungan dengan black magic lah ya gitu, mau dari pulau mana kayak gitu, Jawa kayak Sumatera, Papua, Sulawesi, yang punya kayak gituan, nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Jadi balik aja ke kekuatan Tuhan ya. Ya, dia adalah secret admirer, pengagum rahasia kamu, dia soulmate kamu, dia twin flame kamu. Sekarang dia lebih ke serahkan semuanya sama Allah, tapi dia pengen mulai awal baru sih percintaan ini gitu loh ya sama kamu gitu. Dan dia banyak memanifestasi supaya ini terjadi, supaya ada keajaiban dalam hubungan ini gitu ya, karena memang dia pengen balikan. Tapi terserah kamu sih, it's up to you ya. Ya kalau aku sih no sorry ya gitu. Oh ya, yang mau order yang mau dibacain private reading boleh. Terus yang mau order garam udah ada, yang pink 25, yang putih halus 20, yang putih kasar 15. Ini buat apa sih Kak? Untuk menetralisir energi negatif dari dalam tubuh dengan cara minum, mandi, masak, ngepel ya. Bisa untuk kafe, resto ya, terus sekolah, kantor dan lain-lain. Ini bisa untuk tenang, no drama-drama, rajin ibadah, membuka pintu-pintu rezeki ya, aura positifnya keluar, itu bisa ya garam. Nah untuk yang mau diterapi ya, saya ada di seputaran Depok, bisa datang ke tempat saya, tapi janjian dulu atau dipanggil. PP akomodasi makan ditanggung oleh pasien, biayanya 500.000. Untuk apa sih terapi itu? Sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, ada pelakor, ada pebinor ya, kena black magic ya, terus diblokir itu juga bisa ya. Oke. Kalau misalkan ada dari luar kota boleh. Waktu itu saya ke Solo ya, ke Bandung, ke Rangkas Bitung, itu patungan aja, kolektif berapa orang, jadi lebih murah. Saya bisa disewain apartemen, hotel, atau tinggal di rumah pasien ya. Kita mulai ya. Ini untuk hurufnya K, kilo. S, sapi, surrender. T, tango. Eho. Z, Zulu, Zero, Zoro. F, Fanta V ya. Oke. Sekarang kita ke angka. Di 19, di 15, di 16, di 12, di 6 ya, dan di ini tuh sama dengan semua, equal. Kalian itu soulmate, twin flame, bisa juga mirroring. Jadi kalau ditanya apa yang dia mau sehingga membuat dia ngerjain kamu dalam kurung black magic, agar kepikiran dia terus ya, dia pengen punya hubungan baik sama kamu, balikan, menikah ya, karena dia nyaman sama kamu dan rezeki dia bagus sama kamu. Apa yang dia mau dia bisa dapat saat bersama kamu, ketika sama orang lain nggak bisa dapat ya. Oke, terima kasih banyak, kita ketemu lagi di readingan berikutnya.
Jangan lupa nonton live saya setiap hari di platform item ya. Gitu aja. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu. Dah.